Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 pada mata kuliah akhlak dan tasawuf. Jika di minggu lalu kita membahas tentang hubungan akhlak dengan disiplin ilmu-ilmu lain, kalau tidak salah kita sudah membahas tentang apa kaitannya, apa korelasinya akhlak dengan ilmu akidah, apa korelasinya akhlak dengan tasawuf, maka hari ini kita akan melanjutkan hubungan akhlak dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kita langsung masuk ke hubungan dengan ilmu lain yang pertama, yaitu akhlak dan ilmu hukum. Nah, apa korelasinya antara akhlak dengan ilmu hukum? Kita ketahui bersama bahwasanya ilmu hukum ini adalah sebuah ilmu yang tujuan dasarnya adalah untuk mengatur perbuatan manusia. Ya, apakah perbuatan manusia ini adalah benar atau salah, dibenarkan atau dianggap salah. Jadi itu inti dari ilmu hukum itu sendiri. Nah, sedangkan akhlak itu juga sama-sama tujuan dari adanya ilmu akhlak adalah untuk mengatur perbuatan manusia. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jika ilmu hukum itu menekankan pada benar atau salahnya, ya, sedangkan kalau akhlak itu titik tekannya ada pada baik atau buruk, sehingga belum tentu sesuatu yang buruk itu pasti dianggap bersalah atau dianggap berdosa. Juga sebaliknya, belum tentu sesuatu yang benar, ya, yang dianggap benar itu juga baik-baik saja, gitu. Sehingga ini adalah poin yang pertama, bahwa akhlak dan ilmu hukum pada dasarnya itu sama-sama bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah akhlak memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, ya. Walaupun ini tidak berlaku bagi hukum positif atau hukum konvensional. Misalnya begini, duduk di atas meja itu baik atau buruk? Bagi atau kalau dilihat dari perspektif kita sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa, maka akan melihat bahwa seseorang yang duduk di atas meja itu adalah perbuatan yang buruk, gitu, yang tidak baik. Oke. Kemudian mengangkat tangan kita, gitu, ketika di kelas misalnya dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri misalnya, maka itu akan dianggap tidak baik atau dianggap buruk oleh persepsi yang dibangun oleh masyarakat, gitu. Menjadi akhlak yang dianggap akhlak yang kurang terpuji, gitu. Nah, kebaikan atau keburukan yang dilakukan oleh akhlak ini tidak selalu akan dinilai buruk, tidak selalu akan dinilai salah, ya, dalam hukum positif. Artinya, apakah duduk di atas meja itu kita mendapatkan sanksi hukum? Kan tidak. Apakah kita mengangkat tangan dengan menggunakan tangan kiri kita itu mendapatkan sanksi hukum? Kan tidak. Apakah kita mengambil sampah, mengambil kerikil yang ada di jalan, gitu ya, itu kan sesuatu yang dianggap baik, gitu ya, sesuatu yang menghalangi jalan kita, terus kemudian kita singkirkan. Apakah kemudian kita mendapatkan reward dari apa yang kita lakukan secara hukum? Kan juga tidak, gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan poin kedua, bahwasanya akhlak itu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan, walaupun banyak hal tersebut tidak berlaku bagi hukum positif, gitu, atau hukum konvensional. Sehingga baik dan buruk menurut akhlak itu juga mendapatkan kepastian dalam hukum Islam, gitu. Kalau dalam hukum konvensional tadi barangkali tidak berlaku, gitu ya, tidak berlaku. Tetapi baik dan buruk dalam akhlak itu seringkali ada tempat di dalam
hukum Islam atau di dalam syariah. Sehingga kalau kita lihat di syariah atau di hukum Islam itu kita mengenal berbagai macam hukum atau macam-macam hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh gitu ya. Nah, berbeda dengan yang berlaku di hukum positif atau hukum konvensional, sehingga kalau kita menyingkirkan duri dari jalan itu nggak ada pengaruhnya nih gitu ya, nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan hukum positif gitu. Tetapi berbeda dengan kalau melihat yang kita lakukan tadi, menyingkirkan duri dari tengah jalan tadi, maka itu menjadi perkara yang bisa saja dihukumi sebagai sunnah, bisa saja dihukumi sebagai wajib, bisa saja dihukumi sebagai mubah, dan seterusnya kalau dilihat dari perspektif hukum Islam. Jadi ini korelasi antara akhlak dan ilmu hukum. Sangat berkaitan sekali, karena sekali lagi sama-sama mengatur perbuatan manusia. Kita beralih ke berikutnya, yaitu hubungan antara akhlak dan filsafat. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat pada dasarnya adalah bagaimana kita memerankan akal kita, pikiran kita untuk mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran atau menemukan sesuatu yang katakanlah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, walaupun seringkali filsafat sendiri itu sangat bersifat sangat bersifat relatif, sangat bersifat tentatif dan spekulatif begitu ya. Karena seorang filosof, apa yang dianggapnya benar gitu ya, yang dihasilkan dari pikirannya itu menjadi sebuah kebenaran baginya, belum tentu menurut filosof lain itu dianggap demikian begitu. Nah, sekarang apa hubungannya akhlak dengan filsafat? Salah satu objek pembahasan filsafat adalah potensi manusia. Oke, sekali lagi filsafat ini kajiannya sangat beragam sekali, bahkan segala hal bisa menjadi objek kajian filsafat. Ya, termasuk salah satunya adalah potensi manusia. Karena apa? Karena dulu semua disiplin ilmu itu memang berada di bawah filsafat gitu, atau berada di bawah naungan filsafat. Akhlak dipandang sebagai penyebab bagi kebahagiaan atau kesehatan manusia. Nah, karena tadi saya katakan bahwa apa sih yang dicari oleh filsafat itu adalah kebenaran. Apa yang dilakukan oleh seorang filosof itu adalah proses menuju kebenaran atau proses untuk menggapai kebenaran, yang mana kebenaran ini itu dapat menghantarkan dia kepada kebahagiaan. Setidaknya kebahagiaan secara intelektual, kebahagiaan secara spiritual gitu ya. Ini merupakan tujuan akhir dari mencapai kebenaran itu sendiri gitu loh. Nah, sekarang akhlak ini dipandang sebagai penyebab bagi kebahagiaan gitu. Karena kalau misalnya seseorang berperilaku baik ya, kemudian diperlakukan oleh orang dengan baik, maka tidak mungkin dia akan merasa sedih gitu. Ya, pastinya kalau seseorang itu melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan atau diperlakukan dengan baik, pastinya dia akan menerima dengan rasa bahagia atau mendapatkan kebahagiaan dari perilaku tersebut. Jadi ini kaitannya akhlak dengan filsafat. Oke, saya lanjutkan dengan cepat saja karena kita ada beberapa poin yang banyak yang harus kita kaji dalam waktu kurang lebih 15 menit ini. Berikutnya ada akhlak dan ilmu pendidikan. Apa kaitannya akhlak dengan ilmu pendidikan? Hakikat pendidikan itu sebenarnya adalah menyiapkan diri agar memperoleh kemajuan dalam menjalani kesempurnaan. Artinya dengan adanya pendidikan itu mempermudah kita untuk mencapai kesempurnaan gitu. Sehingga segala hal itu
yang kita pelajari itu bersifat sistematis. Dengan adanya pendidikan kan menjadi sistematis untuk memperoleh apa yang kita tuju. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan itu sebenarnya beragam ya. Di dalam pendidikan sendiri ada macam-macam jenisnya, ada macam-macam cabangnya atau macamnya. Ada pendidikan fisik seperti olahraga begitu ya, ada pendidikan etika, pendidikan akal, pendidikan ilmu, pendidikan agama dan lain sebagainya. Nah, di antara sekian macam pendidikan tadi, pembagian pendidikan tadi ya, klasifikasi pendidikan tadi, maka akhlak ini adalah berperan sebagai benang perekat yang mana fungsinya adalah untuk merajut semua jenis pendidikan tadi, gitu ya. Sehingga mau pendidikan fisik, pendidikan etika, pendidikan akal, pendidikan ilmu, pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan apapun itu, gitu ya, ekonomi dan lain sebagainya, harus tunduk kepada kaidah akhlak, gitu. Nah, ini yang nanti kalau kita mengkaji tentang aksiologi, maka pendidikan atau ilmu itu tidak boleh lepas dari nilai-nilai kemanusiaan, dari nilai-nilai yang tunduk kepada kaidah akhlak. Nah, ini kaitannya akhlak dengan ilmu pendidikan. Berikutnya, akhlak dan sosiologi. Sosiologi mempelajari tentang perbuatan manusia, begitu juga dengan akhlak. Nah, sama-sama mempelajari tentang perbuatan manusia, oke? Baik akhlak juga sosiologi. Nah, akhlak ini mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok pembahasan sosiologi. Jadi sebenarnya dengan adanya akhlak ini sebenarnya mendorong untuk mendorong untuk mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok pembahasan sosiologi, gitu. Karena tadi kan pokok pembahasan sosiologinya apa? Ya masyarakat itu, perilaku masyarakat itu, gitu ya. Yakni tidak lain adalah akhlak masyarakat itu sendiri yang menjadi pokok pembahasan dari sosiologi. Kemudian sosiologi menolong akhlak mendapatkan pengertian tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Begitu juga sebaliknya, sosiologi ya, karena dia mengkaji tentang perilaku manusia secara kolektif, gitu ya, dalam sebuah komunitas, sehingga peran sosiologi ini juga menolong akhlak, gitu ya, menolong ilmu akhlak untuk mendapatkan pengertian tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Oke, terakhir ini akhlak dan psikologi. Psikologi kalau tadi adalah sosiologi, berikutnya ini adalah apa hubungannya akhlak dengan psikologi? Pastinya sangat berkaitan sekali. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham kehendak, rasa kasih sayang dan lain-lain yang semua dibutuhkan oleh akhlak. Nah, psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku bagian dari masyarakat. Nah, akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Jadi kalau psikologi ini yang dibahas adalah tingkah laku manusia sebagai individu, gitu ya, sebagai individu. Oh, kenapa kamu berbuat demikian? Oh, kenapa orang melakukan perbuatan buruk? Kenapa orang melakukan perbuatan baik? Kenapa dia mencuri? Oh, kenapa dia jujur dan lain sebagainya? Maka akhlak memberikan gambaran kepada manusia ya tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Jadi dengan adanya akhlak ini sebenarnya adalah mengarahkan ya kepada manusia, oh ini yang baik nih, oh ini yang buruk nih, gitu. Jadi saya kira itu ya beberapa pembahasan seputar hubungan akhlak dengan disiplin ilmu lainnya. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.